Hai guys, welcome back to my channel di Keluarga Uniwina di Sulawesi. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku waktu aku menanti kelahirannya Mutia. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya yang ada di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang yang pertama kali tahu saat aku upload video terbaru. Oke, sesuai dengan judulnya, jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku waktu aku menanti kelahirannya Mutia. Jadi aku mau berbagi kepada teman-teman di rumah yang sedang menanti kelahiran bayinya, peralatan apa aja yang perlu dibeli dan tidak perlu dibeli untuk menyambut kelahiran babynya, agar kalian nanti tidak menyesal setelah membeli perlengkapan baby. Karena kan peralatan baby itu harganya lumayan mahal-mahal. Jadi daripada yang kalian beli itu nanti tidak terpakai, ujung-ujungnya mubazir, lebih baik sebelum kalian membeli perlengkapan baby, kalian nonton dulu video ini. Nah, kita bahas dulu apa aja perlengkapan baby yang perlu dibeli untuk menanti kelahiran bayi. Yang pertama yang perlu kalian siapkan dan kalian beli adalah baju, kaos, dan celana. Pastikan baju kaos yang kalian beli itu bisa dipakai untuk baby newborn hingga 5 bulan sampai 6 bulanan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian beli baju baby untuk size newborn saja, itu nanti akan cepat tidak terpakai karena bayi itu cepat sekali pertumbuhannya. Kalau misalkan kalian beli baju bayi yang kecil-kecil, nanti beberapa hitungan bulan aja bajunya udah nggak kepake lagi dan ujung-ujungnya tersimpan di lemari. Jadi usahakan beli baju baby yang bisa dipakai dari newborn sampai usia 6-7 bulanan. Yang kedua yang perlu kalian persiapkan untuk menyambut kelahiran bayinya itu adalah kaos kaki dan kaos tangan bayi. Nah, ini perlu banget kalian persiapkan karena bayi baru lahir itu nggak kuat dengan dingin, jadi kalian harus jaga kaki dan tangan itu agar tetap hangat. Dan kaos tangan itu berguna banget untuk menjaga agar kuku-kuku si bayi yang panjang itu tidak mencakar bagian mukanya, karena bayi baru lahir kan kukunya panjang-panjang dan kalau umur di bawah 1 bulan itu kasihan untuk dipotong karena masih kecil banget jarinya. Jadi sebaiknya gunakan sarung tangan dan kaos kaki. Next, yang ketiga yang perlu kalian persiapkan itu kain bedong. Ya, walaupun kalian nggak ingin bayinya dibedong nanti, setidaknya kain bedong ini bisa juga digunakan sebagai selimut bayinya. Pastikan cuaca di tempat kalian tinggal itu panas atau dingin. Kalau misalkan cuacanya itu tropis, sebaiknya kalian beli selimut yang tipis-tipis aja, kayak kain bedong ini. Kain bedong ini selain bisa digunakan untuk bedong baby yang baru lahir, nanti kalau misalkan bayinya udah gak nyaman di bedong, masih bisa digunakan untuk selimut bayinya. Nah, yang keempat yang perlu kalian beli itu adalah perlak anti air. Jadi perlak ini penting banget dibeli. Selain bisa digunakan untuk alas tidur babynya, bisa juga digunakan saat kalian memandikan bayinya. Jadi kalau kalian mandikan bayi baru lahir itu kan ditidurkan, jadi bisa ditidurkan di atas perlak anti airnya itu. Jadi fungsinya double kalau perlak anti air itu. Jadi ini perlu banget dibeli. Nah, yang kelima yang perlu dibeli adalah kelambu. Tapi aku tidak menyarankan kalian beli kelambu yang satu set dengan tempat tidurnya itu, karena mubazir buang-buang uang aja. Jadi lebih baik beli kelambu yang single, kelambu yang bisa dibuka tutup kayak payung gitu. Bisa dibeli di toko-toko perlengkapan baby, biasanya banyak yang jual ya guys. Kalau kelambu itu banyak banget fungsinya untuk bayi, karena bisa juga menjaga bayinya agar terbebas dari gigitan serangga atau nyamuk. Jadi ini perlu dibeli. Yang keenam yang perlu kalian persiapkan adalah topi bayi. Jadi topi ini bisa kalian gunakan untuk si bayi kalau misalkan kalian ajak bayinya ke posyandu atau ke bidan. Jadi untuk mencegah agar bayinya tidak masuk angin, untuk menutup kepalanya. Kan bayi baru lahir itu ubun-ubunnya masih lunak kan. Jadi sebaiknya kalau keluar rumah itu gunakan topi agar bayinya itu tidak kedinginan dan tidak masuk angin.
Nah, yang ketujuh yang perlu kalian persiapkan adalah bantal bayi. Kalian beli bantal bayi yang satu set, tapi jangan beli tempat tidur yang mahal guys ya, yang satu set dengan matrasnya, kelambunya, selimutnya, bed covernya. Nggak usah, itu mubazir, buang-buang uang aja. Lebih baik uangnya kalian simpan untuk beli perlengkapan lainnya. Jadi saran aku di sini, kalian beli aja bantal tidur dan bantal guling bayi yang dijual setan, itu murah, nggak mahal. Daripada kalian beli satu set tempat tidur bayi yang harganya ratusan ribu, mending kalian beli bantal dan bantal gulingnya bayi yang satu set aja, itu harganya murah kok. Kita lanjut, yang kedelapan yang harus kalian beli untuk menyambut kelahiran bayinya adalah handuk. Kalian perlu beli handuk ini untuk mandi si babynya, dan pastikan handuk yang kalian beli ini jenis kainnya itu halus dan tidak kasar, karena kulit bayi itu sensitif dan masih lunak kulitnya. Jadi kalian pastikan itu handuknya itu bahannya bagus. Nah, yang kesembilan yang perlu kalian beli adalah bak mandi si bayinya. Nah, kalian bebas mau beli bak mandi seperti apa modelnya, itu terserah. Yang penting kalian harus siapkan bak mandi untuk si bayi ini, karena kan bayi baru lahir itu mandiinnya itu harus hati-hati banget kan ya. Jadi harus ada bak khusus untuk mandiin si bayinya ini, dan ini perlu dipersiapkan guys. Dan yang terakhir yang perlu kalian persiapkan adalah perlengkapan sabun, minyak telon, dan lain-lain seperti bedak, apalagi baby oil, seperti itulah perlengkapan sabun dan kawan-kawannya, itu perlu kalian persiapkan sebelum kelahiran. Nah guys, mungkin itu beberapa saran dari aku perlengkapan bayi yang perlu kalian beli. Bukan yang lainnya itu nggak perlu, tapi di sini aku cuman share yang betul-betul diperlukan banget untuk menyambut kelahiran bayinya. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan bayi yang tidak perlu dibeli sebelum kelahiran si bayi. Yang pertama yang tidak perlu kalian beli dahulu adalah tempat tidur set baby. Ini nggak usah dulu dibeli guys, karena itu harganya lumayan mahal. Nah, ini pengalaman aku juga. Jadi sebelum aku melahirkan dulu, aku sempat galau antara beli atau tidak, dan untungnya aku nggak jadi beli. Aku udah cek dan harganya itu lumayan guys, harganya 500.000 ke atas. Ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700, 800, 900, bahkan jutaan itu ada. Dan dulu aku hampir aja tergoda untuk beli tempat tidur set baby. Untungnya aku nggak jadi beli, karena itu menurut aku buang-buang uang aja. Toh bayinya itu juga nyaman tidur di kasur kita kayak spring bed gitu. Jadi bayinya nggak perlu juga sih ada tempat tidur khusus, matras dan bed cover. Itu menurut aku buang-buang uang aja. Jadi kalau misalkan kalian galau juga sama dengan aku, mending nggak usah dulu dibeli guys, nggak usah. Aku udah pengalaman banget. Nah, yang kedua yang tidak perlu dibeli dulu sebelum babynya lahir adalah perlengkapan pompa ASI. Kalian gak usah dulu buru-buru beli pompa ASI guys. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kalian buru-buru beli pompa ASI dan ternyata pompa ASI-nya itu nggak cocok di payudara kalian, itu ujung-ujungnya akan mubazir dan nggak kepake. Karena kan pompa ASI itu harganya bervariasi, ada yang ratusan, ada yang di atas 500, bahkan ada yang harganya jutaan. Jadi kan kasihan kalau misalkan kalian langsung beli pompa ASI dengan harga jutaan, ujung-ujungnya nggak kepake, kasihan uangnya. Padahal kalian masih butuh beli perlengkapan baby lainnya. Mending uangnya disimpan dulu aja dan nanti bisa dipakai untuk beli perlengkapan yang lainnya yang lebih dibutuhkan. Nah, yang ketiga yang tidak perlu kalian beli adalah pemanas ASI. Pemanas asip. Pemanas asip ini nggak usah dulu buru-buru dibeli, sama halnya dengan pompa ASI tadi guys. Belum ada gunanya gitu. Pastikan dulu deh kalian air susunya itu ada apa enggak. Terus pastikan dulu jenis payudaranya itu cocok dengan tipe pompa ASI yang bagaimana. Makanya jangan buru-buru beli pompa ASI dan pemanas ASI, karena ujung-ujungnya itu akan mubazir, tersimpan, dan buang-buang uang. Dan yang terakhir yang tidak perlu kalian beli adalah bantal menyusui. Karena menurut aku sih
nggak perlu pakai bantal menyusui yang khusus gitu, kita tetap bisa menyusui bayinya dengan baik. Buktinya aku tetap bisa menyusui Mutia, memberikan ASI full ASI eksklusif kepada Mutia tanpa harus pakai bantal ASI yang khusus gitu. Jadi kan uangnya bisa digunakan untuk beli yang lain daripada kita beli bantal ASI dan akhirnya nggak kepake juga dan cuman dipakai untuk tiduran sama orang tuanya. Mending nggak usah dibeli dulu. Kalian bisa pakai bantal tidur kalian untuk mangku babynya kalau misalnya kalian kasih ASI gitu guys. Nah guys, mungkin itu dulu sharing dari aku. Nah yang aku share tadi itu aku ambil dari pengalaman pribadi aku serta sharing dari teman-teman aku yang waktu itu sama-sama hamil dengan aku. Setelah aku sharing, ternyata oh ini nggak perlu dibeli, oh ini yang perlu dibeli gitu. Jadi ini bermanfaat banget untuk kalian yang lagi menunggu kelahiran babynya. Nah semoga video ini dapat membantu kalian yang lagi galau menentukan barang apa yang harus dibeli untuk bayinya dan barang yang tidak perlu dulu dibeli untuk bayinya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti aku akan balas komennya. Dan jangan lupa share video ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. And see you, bye-bye. Dadah!